Unjuk rasa mahasiswa di Hari Sumpah Pemuda digelar mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi digelar dengan membakar ban bekas di Jalan Masjid Raya Kota Makassar. Selain menuntut Presiden mundur, mahasiswa meminta pemerintah menggratiskan tes PCR dan mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan, mahasiswa berorasi di atas truk tronton. Kami tidak mau ketidakadilan dalam negeri ini terus berlangsung hingga menyengsara tidak terkembali menuntut atas jiwanya, jiwa rakyat Indonesia, bahwa keadilan ini tetap dijunjung. Aksi mahasiswa ini mengakibatkan kemacetan karena hanya menyisakan satu lajur kendaraan untuk melintas. Sementara itu di Sinjai, Sulawesi Selatan, unjuk rasa sambil membakar ban bekas digelar mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai di Tugu Sinjai Bersatu. Di Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa berunjuk rasa menuntut Presiden dan Wakil Presiden mundur dari jabatannya. Suasana sempat memanas saat mahasiswa hendak menahan truk yang melintas. Adu mulut tak terhindarkan antara petugas dengan mahasiswa. Unjuk rasa berakhir damai setelah mahasiswa melakukan konvoi keliling kota Sinjai sambil berorasi. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kita jumpa di iNews Prime. Unjuk rasa mahasiswa di Hari Sumpah Pemuda berlangsung di banyak tempat. Apa saja tuntutan mereka dan bagaimana pemerintah menyikapi aspirasi para anak muda tersebut akan kita bahas nanti bersama narasumber yang kompeten. Saya Latif Sregar. Istana Negara kembali menjadi sasaran aksi mahasiswa. Bersama elemen buruh, mereka datang dengan jumlah besar dengan tuntutan janji-janji Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ribuan pengunjuk rasa yang terdiri dari elemen buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Masa membawa spanduk dan berorasi untuk menyuarakan aspirasi terkait evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak pukul 2 siang tadi tak menyurutkan semangat demonstran. Mereka bahkan menggunakan jas hujan dan topi. Personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP berdiri mengawal aksi agar berjalan dengan tertib. Angin puting beliung menerjang 5 desa di 2 kecamatan di Wajo, Sulawesi Selatan. Ratusan rumah warga hancur nyaris rata dengan tanah. Angin puting beliung menerjang permukiman rumah warga di 2 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kencangnya tiupan angin membuat atap rumah warga hancur beterbangan. Tak hanya merusak atap, sejumlah rumah panggung milik warga ambruk nyaris rata dengan tanah. Dengan bergotong royong, warga mengevakuasi material bangunan yang hancur. Warga yang rumahnya hancur terpaksa mengungsi ke rumah tetangga terdekat sambil membawa sedikit harta benda. Di bagian kecamatan kami, yaitu Kecamatan Sabang Paruh, mengakibatkan lebih dari 100 rumah yang rusak, termasuk di desa kami itu ada 64 rumah, yang rusak parah itu ada 2 yang ambruk. Sementara itu di Bondowoso, Jawa Timur, sejumlah pohon berukuran besar tumbang menimpa rumah dan aliran listrik di Lojajar, Kecamatan Tenggarang. Saat kejadian, hujan mengguyur wilayah Bondowoso dan sekitarnya. Untuk mengevakuasi pohon, petugas dari BPBD memotong pokok kayu yang membentang menggunakan gergaji mesin. Akibat pohon tumbang, arus kendaraan di sekitar lokasi tersendat.
Cuaca buruk juga menyebabkan sebuah kapal kargo tenggelam di perairan Bali. Evakuasi dan pencarian ABK melibatkan Badan SAR Nasional. Inilah video amatir penemuan 2 ABK KM Liberty 1 di sekitar perairan utara Bali. Keduanya ditemukan oleh kapal SPOB Seroja 01 dengan rute Kumai, Kalimantan Tengah menuju Pelabuhan Lembar, Lombok. 2 ABK yang ditemukan adalah Rivaldi Refli, korban selamat yang bertugas sebagai juru minyak. Korban lainnya adalah Hadik Zain yang bertugas sebagai koki, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Basarnas melanjutkan pencarian 7 ABK lain yang masih hilang menggunakan KN SAR Arjuna 229. Kiranya ada tanda-tanda dalam 2-3 hari ini 1-2 orang kita temukan, tentunya kita akan perpanjang pencarian ini. Sekiranya 1-2 orang berhasil kita temukan atau tanda-tanda lain yang bisa memberi petunjuk tentang adanya temuan-temuan korban ini. Kapal kargo Liberty 1 lepas sandar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 22 Oktober lalu. Dalam perjalanan, kapal diterpa gelombang setinggi 5 meter di perairan Bali saat menuju Rio Flores. 67 orang selamat, 1 orang meninggal dan 7 orang lainnya belum ditemukan. Bocah kakak beradik tewas terjebak api dalam kebakaran di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Anak-anak itu terlambat dievakuasi karena sedang tidur saat api berkobar. Dua kakak beradik yang meninggal dalam kebakaran dimakamkan dalam satu liang di desa Alu Tarawang, Jeneponto. Sang kakak berusia 8 tahun meninggal di lokasi, sedangkan adiknya menyusul beberapa jam di ruang perawatan rumah sakit. Pemakaman tak jauh dari rumah mereka yang terbakar. Kakak beradik yang semalam meninggal kakaknya, tadi subuh adiknya. Ya, jadi saat kejadian ini, dan kedua korban sedang tertidur lelap atau bagaimana itu, Dan? Saat kejadian, kedua korban ini memang tidur dengan lelap. Kobaran api membakar rumah panggung milik warga di Lukusarang, Desa Alu Tarawang, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api cepat melalap bangunan dan membuat warga sekitar panik. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya memadamkan api. Dalam peristiwa ini 2 bocah meninggal dunia dan 1 lainnya luka bakar serius. Pos polisi di Aceh Barat ditembaki orang tak dikenal dengan senjata laras panjang jenis AK-47. Berita tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Penertiban lapak pasar buah di Jalan Tengku Umar, Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pedagang buah menolak ditertibkan dan mencoba menghadang petugas polisi Pamong Praja. Meski mendapat penolakan, pembongkaran tetap dilakukan. Sejumlah barang dagangan dievakuasi petugas dari lokasi. Penertiban pedagang dilakukan karena mengganggu arus lalu lintas di sekitar pasar. Pedagang meminta agar pengelola pasar menyediakan lokasi alternatif untuk mereka berdagang. Sebuah minibus yang hendak mengisi bahan bakar di SPBU Kota Sampang, Jawa Timur tiba-tiba meluncur dan menabrak pengendara motor. Tak hanya melukai pengendara motor, mesin dispenser SPBU roboh dan menimpa pengendara motor. Diketahui pengendara minibus tersebut adalah seorang wanita. Akibat peristiwa ini 2 orang petugas SPBU alami patah tulang di bagian kaki dan jalani perawatan di rumah sakit. Sementara pengemudi minibus jalani pemeriksaan Polsek Banyuanyar, Kota Sampang.
Sebuah pos polisi di Kecamatan Pantonro, Aceh Barat diberondong orang tak dikenal. Lontaran peluru menyasar kaca pos hingga tembus ke bagian dalam ruangan. Sebuah minibus yang terparkir di dekat lokasi turut menjadi sasaran tembakan. Polres Aceh Barat langsung melakukan identifikasi dan menemukan puluhan selongsong peluru yang tercecer di jalan. Diduga pelaku menggunakan senjata laras panjang jenis AK-47. Video rekaman CCTV di sebuah rumah makan di Jakarta Barat viral di media sosial. Dalam video tersebut, oknum anggota Satpol PP diduga meminta uang ke pengelola rumah makan. Dari hasil penelusuran Kasatpol PP Jakarta Barat, anggotanya telah melakukan pelanggaran dengan mencari-cari kesalahan pihak rumah makan. Oknum anggota Pol PP yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi oleh Kasatpol PP Jakarta Barat. Evakuasi ular kobra hitam oleh petugas pemadam kebakaran dari dalam rumah warga di Palangkaraya berlangsung dramatis. Untuk menangkap ular kobra hitam, petugas menggunakan alat penjepit. Saat akan dievakuasi, ular kobra hitam sempat menyemburkan bisa ke arah petugas. Setelah memakan waktu hampir 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular berbisa dari dapur rumah warga. Kobra hitam asli, hitam. Suaranya kayak kucing. Ngeri. Masukkan karung buka. Berbagai elemen mahasiswa dan buruh hari ini berunjuk rasa di Istana Negara Jakarta. Apa saja tuntutan mereka? Kami akan membahasnya di iNews Prime saat lagi.